Halo, perkenalkan saya Muhammad Fadilah dengan NIM 2020-31108 dari Fakultas S1 Informatika Institut Teknologi IAIN. Mari kita bahas tentang memori utama semikonduktor. Memori secara umum merupakan tempat penyimpanan informasi, dan memori utama adalah memori di mana CPU mengambil instruksi selama program dieksekusi. Sedangkan, memori semikonduktor adalah memori komputer yang terbuat dari semikonduktor. Perangkat penyimpanan data elektronik ini biasanya diimplementasikan ke sebuah semikonduktor berbasis sirkuit terpadu atau IC. Berdasarkan kemampuannya dalam menyimpan data, memori semikonduktor dibagi menjadi dua macam, yaitu non-volatile yang mana penyimpanannya permanen dan volatile yang mana penyimpanannya hanya sementara. Memori utama semikonduktor sering disebut sebagai inti. Penggunaan keping semikonduktor bagi memori utama hampir universal, dan memori utama merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun oleh word atau byte. Elemen suatu memori semikonduktor adalah sel memori, dan data yang disimpan pada memori utama ini bersifat volatile. Sel memori semikonduktor memiliki tiga sifat, yaitu yang pertama, memiliki dua keadaan stabil yang dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner 1 dan 0. Kedua, mempunyai kemampuan untuk ditulis untuk menetapkan keadaan. Dan yang terakhir, mempunyai kemampuan untuk dibaca untuk merasakan keadaan. Secara umum, jenis memori semikonduktor dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, berdasarkan fungsi, yang kedua, berdasarkan cara akses, yang ketiga, berdasarkan jenis sel memori, dan yang keempat, berdasarkan teknologi. Jenis memori semikonduktor berdasarkan fungsinya terdapat dua jenis, yaitu memori baca tulis dan memori hanya baca. Jenis memori baca tulis merupakan memori utama pada komputer yang bertugas menyediakan tempat untuk pengolahan data dalam CPU atau dikenal juga sebagai RAM, yang tujuan utamanya adalah kecepatan pengolahan proses data. Sedangkan untuk jenis memori yang hanya bisa dibaca atau dikenal dengan istilah ROM diciptakan dengan isi yang tidak dapat dirubah. ROM biasanya juga berisi program yang dapat dipakai secara umum, misalkan karakter generator, decoder, dan lain-lain. Memori ini tidak memungkinkan diisi program oleh pengguna, namun memiliki keuntungan yaitu data tidak akan berubah atau hilang meskipun listrik mati atau terkena virus. Jenis memori semikonduktor berdasarkan cara aksesnya terdapat dua jenis, yaitu memori akses acak dan memori akses seri. Jenis memori akses acak contohnya adalah RAM atau Random Access Memory, adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori. RAM biasanya digunakan untuk penyimpanan primer atau memori utama dalam komputer untuk digunakan dan mengubah informasi secara aktif. Sedangkan untuk jenis memori akses seri, contohnya adalah Sequential Access Memory atau SAM, adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses secara seri atau secara berurutan. Artinya, jika pada suatu waktu akses berada pada suatu lokasi alamat N, lalu ingin melanjutkan melakukan akses ke lokasi alamat N plus 5, maka ia harus melakukan akses alamat N plus 1 sampai dengan alamat N plus 4, baru nanti ke alamat N plus 5. Untuk jenis memori semikonduktor berdasarkan jenis sel memori juga terdapat dua jenis, yaitu static RAM dan dynamic RAM. Untuk jenis SRAM atau Static Random Access Memory adalah jenis memori semikonduktor dan semi volatile. SRAM hanya dapat memegang isinya selama listrik masih berjalan. SRAM didesain menggunakan transistor tanpa kapasitor, sehingga tidak membutuhkan refresh secara periodik karena adanya kebocoran daya. SRAM menggunakan bit-stable flip-flops untuk menyimpan data dalam bit setelah ditulis dalam SRAM, sehingga digunakan sebagai komponen memori utama di berbagai perangkat elektronik.
Dan untuk jenis DRAM atau Dynamic Random Access Memory merupakan jenis memori yang menyimpan setiap bit data yang tersimpan dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Dalam strukturnya, DRAM hanya memerlukan satu transistor dan kapasitor per bit, sehingga memiliki tingkat kepadatan yang tinggi. Karena kapasitornya selalu bocor, informasi yang tersimpan akan hilang kecuali kapasitornya disegarkan secara berkala. Dan yang terakhir, jenis memori semikonduktor berdasarkan teknologinya terdapat dua jenis, yaitu bipolar memory dan MOS memory. Jenis bipolar memory merupakan memori komputer yang memakai IC bipolar sebagai bagian dari memorinya, yang berarti komputer menggunakan dua buah multi-emitter transistor. Memori bipolar hampir tidak mempunyai penundaan waktu tulis dan waktu baca, tapi mempunyai kelemahan karena setiap bit yang tersimpan menimbulkan kerugian daya yang relatif besar, karena satu di antara dua transistor aktif. Dan untuk jenis MOS memory atau metal oxide semiconductor adalah transistor yang banyak digunakan karena kerapatan atau kepadatan yang tinggi, yang memungkinkan penempatan dari fungsi jauh lebih banyak satu serpihan dengan ukuran tertentu dibandingkan dengan menggunakan rangkaian bipolar. Kelebihan dan kekurangan memori semikonduktor. Kelebihan memori semikonduktor ialah yang pertama, dapat menyimpan data dengan mudah dan praktis. Yang kedua, membuat penyimpanan data tidak memerlukan banyak tempat. Yang ketiga, memori seperti flash disk mudah dibawa kemana-mana. Yang keempat, ukuran memori yang kecil dapat menampung data yang sangat besar sesuai kapasitas memori. Dan yang terakhir, bentuk, jenis, kapasitas, dan ukuran beragam sesuai yang kita butuhkan. Sedangkan untuk kekurangannya ialah harga memori yang terlalu mahal, kedua, penggunaan memori sulit dipahami oleh orang awam, dan yang terakhir, data dapat hilang bila memori rusak atau terkena virus dan sebagainya. Peranan dari memori utama. Address bus pertama kali mengontak komputer yang disebut memori. Yang dimaksud dengan memori di sini adalah suatu kelompok chip yang mampu untuk menyimpan instruksi atau data. CPU sendiri dapat melakukan salah satu dari proses berikut terhadap memori tersebut, yaitu membacanya atau menuliskan atau menyimpan ke memori tersebut. Memori ini diistilahkan juga sebagai memori utama. Tipe chip yang cukup banyak dikenal pada memori ini adalah DRAM, yang mana kapasitas atau daya tampung dari satu chip ini bermacam-macam, tergantung kapan dan pada komputer apa DRAM tersebut digunakan. Terakhir, memori dapat dibayangkan sebagai suatu ruang kerja bagi komputer, dan memori juga menentukan terhadap ukuran dan jumlah program yang bias, juga jumlah data yang bias diproses. Memori terkadang disebut sebagai primary storage, primary memory, main storage, main memory, dan internal memory.